1340 cc, jadi bulat banget suaranya. Selamat datang di channel saya, Peter Fender. Nah, kali ini kita akan mereview motor Hayabusa, yaitu Hyperbike motor. Nah, ini adalah motor yang super motor ya. Jadi nama lain dari Hayabusa ini adalah Suzuki GSX 1300R. Waduh. Dimana cc-nya sendiri ini Hayabusa ini 1340 cc ya. Waduh. Nah, Hayabusa ini pertama kali dikenalkan di seluruh dunia pada tahun 1999. Wow, kita bisa lihat dari bodinya ini sangat besar sekali ya. Dan Hayabusa ini pernah mengalahkan motor tercepat ya sebelumnya, yaitu CBR 1000XX, yaitu Super Blackbird. Wow, ini Hayabusa ya. Dimana top speednya itu sampai 310 km per jam. Waduh. Motor ini dimasukkan ke Indonesia langsung oleh PT SIS Suzuki Indo Mobile Sale. Mesin bertenaga 1340 cc ini 4 silinder segaris DOHC dengan tenaga 195,7 HP. Untuk menempuh 0 sampai 100 km per jam hanya membutuhkan waktu 2,7 detik. Wow, luar biasa. Ini adalah hyperbike ya. Jadi ini bukan superbike lagi. Jadi ini hyperbike karena motornya kencang banget ya. Dan ini lebih kencang dari motor Kawasaki H2 dalam kondisi standar. Kita bisa lihat ya dari depannya, looknya, ini bobotnya yang sangat besar, dan motor ini telah memecahkan rekor dunia yang ada di darat terutama ya, dengan dinobatkan sebagai motor kendaraan di darat tercepat di dunia. Wow. Panjang motor ini sampai 2,2 meter kalau kalian lihat ya. Ini 2,2 meter panjangnya. Memiliki kapasitas tangki 21 liter. Ini super besar bro. Dengan berat kendaraannya sendiri ini 266 kg. Ya, kita langsung lanjut untuk mereview. Pertama kita langsung review bagian depan dulu ya. Kita bisa lihat ini terlihat seperti apa ya? Kalau kita lihat nampaknya ini kalau dari depan kita bisa lihat ini seperti hewan apa ya namanya, alap-alap ya, burung alap-alap. Terlihat seperti lancip sekali depannya. Dan di sini ada logonya Suzuki ya. Jadi ini adalah Suzuki GSX 1300. Nah, di sini sudah dimodifikasi, terutama di repaint airbrush. Motor Hayabusa ini one and only one. Saya belum kasih tahu, one and only one di kota Lubuk Linggau ini. Waduh. Nah, kita bisa lihat di bawahnya, bagian bawah ini dia mempunyai dua double disc ya, double disc, sudah menggunakan double disc, dan ini satu ininya menggunakan 6 piston, jadi total 12 piston. Ini super brake ya, jadi nggak usah takut kalau mau ngebrake secara langsung ya. Nah, kita bisa lihat ini bagian depannya, dia sudah menggunakan upside down ya, sudah menggunakan upside down. Dan bodinya sendiri ini masih bodi asli tapi hanya di repaint saja. Dan ini lampu seperti biasa, ini dia menggunakan lampu kiri kanan dan lampu tengahnya untuk lampu dekat dan lampu jauh. Ini spion sudah dimodifikasi. Ini bukan spion aslinya, bukan original, udah diganti. Terus kalau kita lihat di bagian dashboard ya, bagian kokpit, kita bisa lihat di bagian kokpit ini ya. Jadi dimodifikasi juga sudah beberapa part seperti tutupnya rem ya, tutup master rem kopling. Jadi koplingnya pun sudah menggunakan hidrolik guys ya. Jadi master remnya hidrolik, koplingnya pun sudah menggunakan hidrolik. Jadi semuanya menggunakan hidrolik. Nah, dan untuk dashboardnya sih nggak terlalu mewah-mewah banget ya, ala kadarnya, karena ini Hayabusa tahun 2007 alias Hayabusa Gen pertama. Dan ini beberapa sudah dimodifikasi, mulai dari hand grip ya, kita bisa lihat ada ini juga, ada hand guard juga sudah dimodifikasi. Dan motor ini sudah menggunakan frame slider WR3 juga. Bisa lihat, kita menuju ke sisi tangki ya.
Di sini menggunakan part karbon. Ini aku nggak tahu kalau aslinya karbon nggak, tapi ini sudah dimodifikasi menggunakan part karbon ya untuk dashboard depan. Dan tangkinya ini asli ya guys. Ini nggak pakai kondom sama sekali. Ini murni tangki dan ini bener-bener real ya. Ini memang gede banget aslinya. Dia sudah menggunakan SC Project ya. Ini hanya silinsernya aja tapi silinser SC Project. Dan bannya menggunakan Badlex. Ini ban standar ya kalau nggak salah. Tapi udah menggunakan Badlex S22 ini kalau nggak salah ya. Memiliki 6 speed. Kalau kita lihat untuk mengendarai ini memiliki 6 speed. Dengan kecepatan rata-rata dari gigi 1 aja bisa mencapai 100 km per jam loh. Jadi gigi satunya pun bisa mencapai 100 km per jam. Terbayang kan? Kalau kita menggunakan gigi 2, gigi 3, gigi 4-nya, bisa kebayang itu sampai berapa ratus kilometer per jam. Ini yang mengerikan dari motor Hayabusa ini. Nah, untuk di bagian belakang saya kurang suka karena motor ini masih terlihat tidak modis ya, tidak lancip. Jadi agak kembung. Tapi it's okay karena memang postur badannya memang udah gede banget. Jadi kelihatan kalau dari belakang memang agak gede ya. Ini masih model klasik banget. Spakbor juga belum dilepas. Dan ini juga ada single seatnya. Kalau kalian lihat nanti bisa cek di gambar berikut. Menggunakan single seatnya bagus banget. Karena peruntukannya, karena kebanyakan motor ini dipakai untuk drag bike. Kalau di luar ya, drag bike. Drag bike-nya Hayabusa ini memang gila-gilaan. Banyak sekali sudah menggunakan motor ini. Karena memang terlihat motornya kencang sekali bro. Dan Hayabusa ini 4 silinder tentunya. Kalian bisa lihat ini bener-bener gede banget mesinnya ya. Kalau kalian lihat dari tengah, ini gede banget mesinnya. Dan dia mempunyai kipas itu 2. Kipas radiator sama kipas oli ya. Untuk pendingin oli. Untuk touring pasti akan sangat nyaman karena posisi ridingnya tidak terlalu menunduk seperti motor-motor moge lainnya. Seperti CBR ataupun R6 ya. R6, nah itu kan rebah banget. Kalau ini enggak, dia agak sedikit tinggi kalau posisi ridingnya. Dan ini kalau untuk touring di jarak ya kurang lebih 150 km mungkin masih worth it. Tapi kalau di luar itu akan terasa juga pegelnya. Karena ini motornya ya namanya juga sport ya. Nah, dan ini aku nggak tahu kenapa dia bisa disebut hyperbike. Mungkin karena memang kecepatannya yang benar-benar tinggi. Dan ini gen pertama belum dikasih tahu ya. Kalau gen pertama itu nggak ada limiternya. Jadi kalian bisa ngegas ini bisa sebenarnya kalau memang jalannya lurus ini bisa sampai 330 km per jam. Ya, ini kencang banget. Dan kita lihat ban, untuk ukuran ban dia standar sudah menggunakan ini ban 190 ring 17 ya. 190 kalau nggak salah nih, bener nggak? Ya, ini ban standarnya udah menggunakan seperti itu. Dan ban depan menggunakan 120 ring 17 juga. Ini kebetulan ban depannya masih menggunakan Pirelli ya. Dan ban belakang menggunakan ban standarnya, ban Badlex. Dan nah, ini kita membicarakan keuntungan dan kekurangannya Hayabusa ini. Kekurangan Hayabusa sendiri, kita kekurangan dulu ya. Kelebihannya mungkin banyak orang tahu, motor ini orang pasti akan melihat speechless ya. Karena melihat ini bener-bener real moge. Kalau kalian berhenti di lampu merah, kalian akan melihat memang bener-bener motor ini berbeda sekali. Karena motornya sangat besar ya. Itu kelebihannya. Dan dia kalau diajak jalan pelan itu juga nggak terlalu mengendat seperti motor-motor moge lainnya. Kalau moge lainnya itu di gigi 1 kalau kita jalannya di bawah 40 dia akan mengendat ya. Jadi jalan motornya cet. Aduh. Nah kalau Hayabusa ini nggak terlalu. Tapi harus pintar-pintar kita juga. Kalau di gigi 2 kita tahan mungkin akan lebih enak bawanya ya. Dan untuk kekurangannya ini di rantai. Jadi kalian harus benar-benar mengganti rantainya. Kalau untuk gen pertama ini yang saya rasakan, kalian harus mengganti rantainya yang mungkin ukurannya yang lebih bagus dan rantainya bagus. Karena ini rantai originalnya agak kurang bagus ya. Jadi dia mungkin karena torsinya gede banget. Jadi dia kalau gigi 1 dia mesti bunyi lagi ya. Di rantainya bunyi lagi. Nah kekurangannya yang kedua, ini untuk mundur dia nggak ada gigi mundur guys. Nggak seperti Goldwing. Dengan postur badan yang sebesar ini, dengan bobot yang seberat ini, kalau nggak ada gigi mundur ini kalian harus ekstra minta tukang parkirnya bantuin.
ya. Dan ini kalau jatuh ini luar biasa guys ya. Kenapa bobo motor seperti ini harus benar-benar safety riding? Kalian harus menggunakan helm, jaket wear pack ya. Kalau bisa celananya pun celana tetap untuk wear pack juga ya. Jadi memang terlindungi karena ini kalau menimpa badan kita ya, kalau motor ini jatuh ini akan sangat luar biasa guys ya. Tidak sedikit orang jatuh ini bisa sampai cedera ya, bahkan sampai patah kaki, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, kita akan coba cek sound Hayabusa ini. Mungkin kalian penasaran ya. Kita langsung aja cek soundnya biar kalian penasaran ya. Bisa kalian cek, ini suaranya bener-bener menggelegar sekali guys ya, tapi bulat banget karena ini 1340 cc, jadi bulat banget suaranya. Ya, ini suaranya bulat banget guys ya, jadi tidak kalau kalian lihat banyak sekali moge-moge sekarang apalagi 4 silinder tapi cc-nya kecil, itu suaranya melengking banget. Tapi ini suaranya merdu ya, suaranya bulat banget tapi bener-bener terlihat suara moge di atas 1000 cc. Itu aja kesimpulannya. Nah, mungkin sekian review saya. Mungkin kalian kalau mau lebih dalam lagi mengetahui Hayabusa, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Jangan lupa follow Instagram saya di sini, Peter Vandel. Dan sekali lagi jangan lupa di subscribe, tinggalkan like kalian, komen, dan jangan lupa hidupkan loncengnya. Oke, sampai jumpa di next video. Goodbye.